menayangkan worship night untuk bisa kita ikutin di dalam bagaimana caranya kita menyembah Tuhan setiap hari. Saudara bisa ikutin lagu-lagu ini pada waktu pagi hari saat saudara bangun pagi atau pada waktu malam di mana saudara rindu bersekutu dengan Tuhan. Hari ini saudaraku, kita akan mengalami terobosan-terobosan. Salah satu adalah meskipun mungkin kita sudah lelah bekerja seharian, tapi ketika kita datang kepada Tuhan,
Ada kuasa supranatural yang akan memberikan kekuatan dan kesegaran buat semua. Selamat mengikuti ibadah. Tuhan Yesus memberkati. Saya persilahkan WA. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Shalom. Pada malam hari ini kita naikkan pujian syukur kita kepada Tuhan. Tanda rasa syukur kita kepada Tuhan. Tuhan sungguh luar biasa baik. Kita pasti aman dalam kepak sayapnya, bagaikan Raja Wali. Mari beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Aku ingin selalu berada di hadirat-Mu. Amin Tuhan. Aku ingin selalu berada dalam naungan-Mu, di bawah kepak sayap-Mu. Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali. Mari kita ulang dari awal. Aku ingin selalu berada di hadirat-Mu. Aku ingin selalu berada dalam naungan-Mu, di bawah kepak sayap-Mu. Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali. Bagai Raja Wali, bagai Raja Wali, melintasi gunung tinggi. Bagai Raja Wali, melintasi badai hidup, di bawah kepak sayap-Mu. Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali. Yes. Mari kita nyanyikan sekali lagi Bapak Ibu. Aku ingin selalu berada di hadirat-Mu. Aku ingin selalu berada dalam naungan-Mu, di bawah kepak sayap-Mu. Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali. Bagai Raja Wali, bagai Raja Wali, melintasi gunung tinggi. Bagai Raja Wali, melintasi badai hidup, di bawah kepak sayap-Mu. Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali. Bagai Raja Wali, bagai Raja Wali, melintasi gunung tinggi. Bagai Raja Wali, melintasi badai hidup, di bawah kepak sayap-Mu. Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali. Melintasi langit biru, melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali. Melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali. Tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Katakan haleluya. Masih semangat Bapak Ibu Saudara semuanya ya. Saya yakin percaya kita aman dalam kepak sayap Tuhan. Amin. Amin. Yes. Kita akan naikkan pujian lagi kepada Tuhan. Firman Tuhan, kasih Tuhan lebih kuat dari dosa yang kita lakukan. Yakin percaya Bapak Ibu, kita akan dibebaskan dari setiap dosa kita karena kasih Tuhan. Yeay. Jangan ada yang berdiam diri Bapak Ibu. Gerakan badanmu.
pujian dari yang terbaik buat Tuhan. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Yes. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti.
Tuhan Yesus. Saudaraku, saya seperti yang sudah sering saya saksikan, sangat banyak mengalami kesusahan di dalam perjalanan hidup saya. Dan saya malu meminta tolong kepada manusia. Tetapi itu menjadi suatu berkat di dalam kehidupanku, menolong saya untuk mencari kebenaran di dalam Tuhan. Kalau kita meminta tolong kepada manusia, pertama syaratnya biasanya banyak. Kedua, kalau yang namanya minta tolong, kita tidak tahu kadang-kadang apa isi hati manusia. Meskipun dia saudara kita, dan kita juga nggak tahu kemampuannya. Kadang kita juga terintimidasi kalau kita sudah ditolong orang, takutnya dituntut-tuntut. Jadi saudaraku, dalam kesulitan yang saya alami, saya tidak tahu, tidak sadar bahwa itu sesungguhnya atas seizin Tuhan. Waktu itu saya mengalami stres yang luar biasa. Beberapa kali saya mencoba mau bunuh diri. Untuk itu saya ingatkan kepada semua. Suami saya mengatakan kepada saya, dia ada baca di YouTube. Ada anak muda, motivator anak muda, malah bunuh diri sambil siaran. Saya beritahu kepada kita, saya orang yang benar-benar mengalami diincar iblis. Nyata iblis itu berbicara kepada saya, tapi saya tidak lihat wajahnya. Dia bisa menguasai saraf saya sampai saraf saya itu tegang. Sakitnya luar biasa. Dan saat itu saya berseru-seru dari dalam hati. Ada enggak sih Tuhan? Berjerit, Tuhan tolong saya. Saudaraku, jangan selalu harapkan Tuhan itu datang seperti manusia biasa harus datang di hadapanmu mengatakan, "Hei Deborah, ini aku." Udah. Dia kadang bekerja juga lewat pikiran dan hati nurani. Hati nurani manusia adalah pintu Tuhan. Jendela Tuhan berbicara kepada manusia. Dia taruh di hatiku dan saya belum tahu itu Tuhan atau Roh Kudus atau malaikat. Tapi ada suatu gerakan dari hati ini mengatakan, waktu itu saya saudara malam-malam gak bisa tidur. Coba kamu menaikkan nyanyian puji-pujian. Lalu pikiran saya berdebat dengan suara yang dari hati ini. Waduh, tengah malam begini kalau saya nanti nyanyi dikatain suami saya gila. Suami saya udah tidur lagi, mengganggu dong. Tapi roh itu menaruh saya pikiran juga. Seperti ada dialog antara pikiran saya dengan hati nurani saya. Udah kamu ke ruang tamu supaya tidak mengganggu orang lain. Ketika saya mau ke ruang tamu, saya tadinya saudaraku seorang yang sangat penakut dan saya fobia kegelapan. Ke kamar mandi aja saudaraku saya ketakutan kalau pintu tidak terbuka. Itu dulu saya. Saya mau beritahu saudara. Saudara, siapa di antaranya yang suka ketakutan, kegelapan, takut ketinggian, fobia ketinggian, takut kesendirian, takut di kamar mandi? Saudara sering merasa seperti melihat suatu bayang-bayang, atau kalau saudara sedang sendiri, saudara merasa seperti ada yang memegang pundak saudara. Saya beritahu saudara, itu secara psikologis bisa mempengaruhi, tapi sungguh memang ada roh jahat. Tetapi roh jahat ini tidak bisa mengapa-ngapain saudara,
Meskipun saudara tidak bisa melihat Tuhan, asal engkau berseru kepada Tuhan. Jadi saya waktu itu saudara, saya sambil berdiri mengatakan, Roh itu mendorong saya, nyanyikan satu lagu. Saat ketegangan seperti itu saudara, saya bingung mau nyanyiin apa. Seperti lupa semua lagu-lagu yang diajarkan oleh orang tua saya dari kecil atau sekolah minggu. Terus saya tiba-tiba ingat saudaraku, lagu dari Mazmur 23. Tuhan adalah gembalaku. Mungkin kita bisa sama-sama nyanyikan satu lagu ini. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Dia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Saudaraku, baru saya nyanyi itu saudaraku, saya tiba-tiba merasakan kayak ada yang megang pundak saya. Saya takut. Saudara tahu orang yang sedang mengalami sakit jiwa seperti saya waktu itu saudara. Saya takutnya yang saya lihat itu setan gitu, memegang pundak saya. Saya beritahu proses saudara. Kalau saudara yang tadinya belum dekat dengan Tuhan, ya, proses saudara mau coba mendekat kepada Tuhan, ada aja pengganggu. Jadi saudara jangan menyerah. Saya udah mau lari kembali ke kamar saudaraku. Tapi seperti ada satu suara di dalam batin saya, di dalam hati saya mengatakan, jangan, nyanyikan aja terus. Nyanyikan aja terus. Saya berpikir, apa iya setan takut dengan lagu seperti ini. Tapi dia katakan, nyanyi aja terus. Saudaraku, ketika kau taat kepada suara Tuhan, ada kuasa yang bekerja. Dia seperti seorang ayah yang melatih anaknya di hutan. Dia bersembunyi, tapi dia tetap amati dan dia siap menembakkan panah untuk membunuh hewan-hewan ganas yang mencoba mengganggu anaknya. Kau harus percaya, asal ada niatmu untuk menyembah, sesungguhnya Tuhan sudah hadir di situ. Malaikat-malaikat Tuhan sudah hadir di situ. Jadi jangan saudara menyerah, langsung pergi tidur. Kalau sudah tergerak untuk bernyanyi memuji Tuhan. Itu sebabnya saya digerakkan oleh Roh Kudus sebagai gembala untuk melakukan kembali Praise and Worship Night. Supaya saudara tinggal mudah mengikuti. Kalau saudara mau nyanyi, tapi saudara tidak cukup hanya menonton. Saudara harus ikuti lagu ini, saudara harus resapi. Sekali lagi kita ulang lagi saudaraku. Tuhan adalah gembalaku. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Dia membimbingku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntunku ke jalan yang benar. Oleh karena namanya, sekalipun aku berjalan dalam lembah kegelapan, aku tidak takut bahaya, sebab Tuhan besertaku. Saudaraku, ketika saya teruskan menyelesaikan lagu ini,
mulai rasa merinding itu hilang. Terus ada suara dari dalam mengatakan, teruskan, nyanyikan, nyanyikan berulang-ulang. Saudaraku, kadang bisa sampai setengah jam cuman lagu itu saya nyanyikan. Entah kenapa ada hadirat Tuhan yang dahsyat, seperti lebih menikam hati saya. Dan ketika pujian-pujian ini saya naikkan ke sorga, tiba-tiba timbul di dalam hati saya, dalam pikiran saya suatu iman. Ada perasaan lega, ada perasaan tenang, dan ada suatu suara yang sekaligus menguasai saya mengatakan, kamu sudah kusertai, kamu kujagai, jangan takut. Dan hilang sendiri semua ketakutanku dan kegelisahanku. Meskipun saudaraku besoknya saya harus menghadapi persoalan lagi. Tapi saat saya gelisah, saya dilatih oleh Tuhan untuk menyanyi minimal 1 jam. Sampai suatu hari saya dengar suara Tuhan mengatakan, Deborah, kalau kamu menyanyi, bernyanyilah minimal 1 jam. Kalau kau nyanyi 1 jam, itu saudara boleh isi nyanyian, bermazmur, berkata-kata dengan Tuhan, berdeklarasi 1 jam. Tuhan bilang kepada saya, engkau sedang menjagai seluruh keluargamu. Kau gak perlu takut, gak perlu khawatir akan ada malapetaka. Saudaraku, memang kadangkala kita jatuh ke dalam kesakitan, ke dalam masalah. Tapi engkau pasti keluar. Pasti ada suatu mujizat yang akan dinyatakan Tuhan lewat masalah-masalah itu. Sekali lagi kita nyanyikan, saya undang saudara berdiri. Mari kita nyanyikan lagu ini. Kita akan disambung lagi nanti dengan WL kita. Angkat tanganmu ketika mengatakan, saudara, ketika saya nyanyi itu, tunggu sebentar. Ketika saya nyanyi itu, saudaraku, saya tidak diam, saya tidak duduk. Saya seperti orang gila, maaf saudaraku. Supaya hilang ketakutanku, saya angkat tanganku, saya tutup mataku, saya tujukan hatiku sambil jalan-jalan. Tuhan, gerakan ini penting, membuang rasa takut. Gerakan ini penting untuk menguatkan rohanimu. Jadi saudara kalau nyanyi jangan kayak patung beku, ya. So jangan membatu, pakailah perasaan, ucapanmu, hatimu, segenap perasaanmu, pikiranmu, menyembah Dia dengan sungguh-sungguh. Mari kita naikkan lagu ini. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Dia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Dia membimbingku ke air yang tenang. Dia menyegarkan jiwaku. Dia menuntunku ke jalan yang benar. Oleh karena namanya, sekalipun aku berjalan dalam lembah kegelapan, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Saudaraku, janji Tuhan, sesungguhnya kita disertai dalam setiap detik, dalam setiap menit kehidupan kita. Tetapi ketika kita tidak menunjukkan hati kita kepada Tuhan,
iblis membuat kita bimbang akan penyertaannya. Maka dengan menaikkan banyak nyanyian pujian kepada Tuhan, meskipun saudara sedang mencuci piring, sedang masak, sedang beres-beres rumah, atau sedang bekerja, ketika saudara selalu mengalirkan pujian, tanpa saudara sadari, nanti saudara akan rasakan hadirat Tuhan yang luar biasa. Saudara bisa mendengarkan suara Tuhan di hatimu, di telingamu, di pikiranmu. Kau akan dituntun, kau akan diberi kekuatan, kau akan diberi kesegaran. Mari kita akan teruskan kembali penyembahan ini. Silahkan duduk saudara. Tiba saatnya Bapak Ibu Saudara, kita naikkan penyembahan kita kepada Tuhan. Di saat sekarang ini hanya Tuhan yang mengerti kita. Hanya Tuhan yang tahu persoalan kita. Jangan bimbang ragu Bapak Ibu Saudara. Yakin percaya, Tuhan hanya minta kita percaya, sabar, sampai kita menunggu melihat nyata mujizatnya Bapak Ibu Saudara. Mari jangan ada yang berdiam diri. Terima kasih Tuhan, Engkau sangat baik. Terkadang kita merasa tak ada jalan terbuka, tak ada lagi waktu, terlambat sudah. Tuhan tak pernah berdusta. Tuhan tak pernah berdusta. Dia selalu pegang janjinya. Bagi orang percaya, mujizat nyata. Dia mengerti, dia peduli persoalan yang sedang terjadi. Dia mengerti, dia peduli persoalan yang kita alami. Namun satu yang dia minta, agar kita percaya sampai mujizat menjadi nyata. Mari kita ulangi dari awal Bapak Ibu. Terkadang kita merasa benar Tuhan, tak ada jalan terbuka, tak ada lagi waktu, terlambat sudah.
Kudus. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Tuhan. Tiada yang Kami ada saat ini Tuhan, kami bertahan karena hanya Engkau Tuhan. Engkau Tuhan kami Terima yang kasih Tuhan. hanya Engkau Tuhan kami yang mengerti. Oh, terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami bangga Kami tidak ada sebagaimana kami ada karena kami kemurahan bangga Tuhan. memilikimu Yesus. Haleluya. Haleluya. Ku kan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang Kau berikan sampai kapanpun ku kan bertahan karena Yesus selalu
ini adalah lagu yang sangat memiliki power buat orang-orang yang sedang mengalami tekanan hidup. Ya, kemarin saya diundang berkhotbah oleh BTN se-Indonesia Bank Tabungan Negara pada hari Jumat, saudaraku. Kebetulan, tidak kebetulannya, saya dikasih untuk mengkhotbahkan Efesus pasal 6. Saya bacakan buat saudara Efesus pasal 6. Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Efesus 6 ayat 10 yang judulnya perlengkapan rohani. Saya ulang sekali lagi, akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Lalu dilanjut ayat 11, kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Tuhan, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Sampai di situ dulu. Hendaklah kamu kuat. Kuat artinya mampu bertahan di tengah situasi apapun. Dan saudara tahu, manusia ini semua memiliki keterbatasan kekuatan. Betul tidak? Tetapi ada sumber kekuatan yang tidak terbatas, yaitu hanya pada Tuhan Yesus Kristus, pada Bapa Yahweh. Oleh karena itu saudaraku, saudara harus merapat, melekat dengan Tuhan. Melalui apa? Persekutuan dengan Dia. Bersekutu dengan Tuhan salah satunya adalah melalui puji-pujian. Saudaraku, sementara nyanyian, kalau kita bernyanyi belum dipajak, menyanyi belum dilarang, menyanyilah bagi Tuhan, maka saudara akan menerima kekuatan dan kesegaran. Saya bukan GR ya saudaraku. Kalau saya ketemu dengan teman-teman sebaya saya atau orang yang sudah lama tidak jumpa, saya sedikit agak ini juga ya, risih sebenarnya. Ih kak, kok awet muda terus? Dari dulu sampai sekarang rasanya gini-gini aja wajah kakak, kata teman atau saudara yang ketemu. Lalu saya sampai di rumah, saya kaca muka saya, apa iya? Saya periksa gini ya, terus kulihat orang yang di bawah umur saya sudah berkerut. Sungguh saudara, muka saya ini boleh dibilang kalau secara bahasa dunia kulitnya kulit badak. Saya pakai apa aja nemplok, gak bermasalah. Sabun juga sabun biasa-biasa saja. Tidak ada perawatan khusus, saya jarang ke salon. Saudaraku, saya jarang ke salon. Tapi memang saya tidak bisa hidup tanpa penyembahan. Saya tiap hari mencurahkan air mata di rumah saya. Menyanyi bagi Tuhan, aku merasa tidak ada kekuatanku sepanjang hari. Aku kalau nggak nyanyi saudaraku, ada aja masalah nanti yang membuat saya pusing, membuat saya tertekan. Jadi saya melatih diri saya disiplin. Bukan karena mau berkat, bukan. Saya tahu tadinya awalnya saya menyembah mencari kesembuhan. Tapi setelah saya tahu Tuhan bisa menyembuhkan, saya tidak mencari berkat itu lagi. Saya menyembah Dia karena rasa kagum, karena rasa terima kasih, karena rasa bangga kepada Tuhan yang ajaib, Tuhan yang hidup. Biarlah kita dikatain orang gila. Saudaraku, kalau ada yang mengataimu seperti orang gila di rumahmu menyembah Tuhan, itu baru kau benar menjadi orang Kristen. Kalau belum ada yang ngatain kamu seperti orang gila mencari Tuhan, belum benar kekristenan. Karena Roh Kudus yang ada pada kita ini bisa membuat kita tergila-gila kepada Tuhan. Melalui penyembahan, berbuat baik, melalui baca Alkitab. Sehari-hari hanya
memikirkan Tuhan. Apapun hidupnya dihubungkan dengan Tuhan, itu yang benar. Banyak orang ngecap saya, gilalah, sesatlah, saksi Yehova lah, apalah. Tapi aku bergembira di dalam Tuhan. Menyembah, tidak mudah terluka. Dan orang yang suka menyembah, gak mudah tersinggung, gak galak. Ya, orang yang suka menyembah, hatinya dialiri air surgawi, lembut, berbicara, menyenangkan, membangun orang. Jadi periksa saudaraku, kalau kau selalu menyakiti orang, jelas itu hadirat Tuhan tidak ada dalam perkataanmu. Kita berkata-kata, mesti kata-kata kita benar, tapi tidak menjamah orang. Itu mungkin kurang hadirat. Jadi butuh kuasa hadirat Tuhan. Supaya kalau kita berkata-kata kepada orang, orang lain adem menerima pernyataan kita dengan baik. Saudara setuju? Suka menyembah? Saya setiap hari terlalu simpel kalau 1 jam buat saya. Kadang saya 2 jam, saya kadang gak terlalu pedulikan. Ya seperti apa itu, tapi nanti sekaligus saya bersihkan. Begitulah saudaraku. Dan puji Tuhan, suami dan anak-anak saya bisa menerima keberadaan saya. Rohani ini butuh saling mendukung. Ya, anak-anak saudara suka penyembahan, dukung. Suami saudara suka penyembahan, dukung. Harusnya bersama-sama. Tapi kalau nggak bisa bersama-sama, minimal jangan stop. Biarlah hatinya melekat dengan Tuhan. Silahkan WL kembali. Kita nyanyikan satu lagi lagu. Sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Kau beri kemuliaan dan hormat. Ku angkat suara pujian, ku agungkan nama-Mu. Ku beri kemuliaan dan hormat. Ku angkat suara pujian, ku agungkan nama-Mu. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Saudaraku, ketika saya melakukan puji-pujian dan penyembahan waktu malam, kadangkala saya bingung mencari lagu. Mungkin saudara pun, apalagi misalnya masih baru belajar, kebingungan, aduh lagu apa ya? Saya biasanya saudaraku dituntun oleh Roh Kudus untuk membuka salah satu pasal atau 2 pasal dari kitab Mazmur. Ya, saya buka aja, kadangkala saya angkat gini Alkitab saya, Tuhan ajari saya Tuhan, tuntun saya Tuhan, tuntun saya kekurangan kata-kata. Roh Kudus taruhlah kata-kata di dalam mulutku
menyembah Engkau, untuk memuji Engkau. Tuntun aku Tuhan. Lalu saya taruhkan, saya buka kitab Mazmur. Tiba-tiba saudaraku, misalnya hatiku ditujukan ke salah satu pasal. Misalnya contoh saya lihat di sini, Mazmur Mazmur 80 misalnya. Atau Mazmur 81 nih saya bacakan buat kita semua. Jadi biasanya di dalam worship itu juga saya bacakan kitab Mazmur. Nih Mazmur 81 judulnya Nyanyian pada waktu pembaruan perjanjian. Untuk pemimpin biduan menurut lagu Gitit dari Asap. Bersorak-sorailah bagi Tuhan kekuatan kita. Bersorak-sorailah bagi Tuhan Yakub. Angkatlah lagu, bunyikanlah rebana, kecapi yang merdu diiringi gambus. Tiuplah sangkakala pada bulan baru, pada bulan purnama, pada hari raya kita. Sebab hal itu adalah suatu ketetapan bagi Israel, suatu hukum dari Tuhannya Yakub. Sebagai suatu peringatan bagi Yusuf, ditetapkannya hal itu pada waktu ia maju melawan tanah Mesir. Aku mendengar bahasa yang tidak kukenal, ya. Aku telah mengangkat beban dari bahunya. Tangannya telah bebas dari keranjang pikulan. Dalam kesesakan engkau berseru, maka aku meluputkan engkau. Aku menjawab engkau dalam persembunyian guntur. Aku telah menguji engkau dekat air Meribah. Saudaraku, ketika saya membaca seperti ini belum selesai satu pasal. Ada kata-kata yang tiba-tiba seperti menusuk di hati saya, menohok di hati saya. Contohnya misalnya, saat kita lagi menderita, lagi mengalami kesesakan. Ini ada ayatnya dikatakan gini, ini nubuat yang diucapkan pemazmur, tapi perkataan Tuhan. Jadi kadang ketika kau menyembah saudara, dari mulutmu bisa keluar perkataan-perkataan Tuhan. Nubuat yang tidak kau karang, yang tidak kau pikirkan sebelumnya, tetapi Tuhan sedang berbicara kepadamu melalui suaramu. Kau bisa bernubuat dibuat Tuhan saat penyembahan malam. Nah seperti ini kata pemazmur ini. Aku telah mengangkat beban dari bahunya, tangannya telah bebas dari keranjang pikulan. Dalam kesesakan engkau berseru, maka aku meluputkan engkau. Aku menjawab engkau dalam persembunyian guntur. Aku telah menguji engkau dekat air Meribah. Itu biasanya saya langsung bangkit saudaraku. Saya melompat-lompat. Amin Tuhan, aku percaya engkau telah mengambil bebanku. Sudah dipatahkan kutuk itu dari kehidupanku. Amin. Ku terima itu dengan ucapan syukur. Jadi saudaraku, ibadah saudara jangan ibadah biasa-biasa saja. Tapi ibadah yang atraktif dengan Tuhan. Saudara bisa berbicara dengan Tuhan. Ini Tuhan sedang berbicara kepadamu lewat firman ini. Dan amin. Saya tiap minggu saya lihatin saudara. Hanya untuk menyanyikan ku terima berkat yang datang. Saudara malas, bagaimana saudara mau diberkati? Perhatikan saya belum pernah menunjukkan kepada saudara rasa kemalasan kalau saya penyembahan. Saya sudah tua. Tapi saya selalu semangat seperti Pak Philip. Makanya saya bilang tadi kami berdua duluan nanti naik. Ya Pak Philip ya. Saudara untuk bilang angkat tangan, masa harus selalu diomongin? Mengimani terima berkat. Masa ada terima berkat? Ku terima berkat. Mati aja sekalian. Jemaat, kalau nggak mau dikatakan seperti itu, saudara taat ya. Amin. Kalau sudah mengucapkan kata-kata iman, tunjukkan sikapmu. Sikap tubuhmu pun perlu, jangan kayak gaya mati. Amin.
Jadi kalau saya dapat firman seperti ini, saya langsung meloncat-loncat saudara. Saya katakan terima kasih Tuhan. Aku percaya bahwa Engkau sudah mengangkat beban dari bahuku. Aku percaya Tuhan, Engkau melepaskan aku dari kesesakan yang menimpa seluruh bumi. Aku percaya Tuhan, aku tidak kelaparan. Suami dan anak-anakku tidak menganggur. Aku percaya, ku tambahkan lagi kata-kata berkat ketika saya membaca Mazmur. Itulah gunanya saudara menonton worship night. Saudara akan lihat dan tiru bagaimana gembala saudara memperlakukan firman Tuhan dalam kehidupannya untuk saudara contoh. Sehingga saudara pun merdeka dari penyakit, merdeka dari kemiskinan, merdeka dari kerusakan rumah tangga, kerusakan hidup. Saudara pasti berubah, saudara pasti menerima janji-janji Tuhan dalam hidup saudara. Amin. Sebelum kita tutup ibadah kita ini, saudara simak pesan-pesan gembala, kesaksian-kesaksian gembala yang disampaikan setiap praise and worship night. Lakukan. Jangan saudara dengar dari kiri, keluar dari kanan. Praktekkan. Kita tidak secara khusus untuk banyak doa, tapi ada hal-hal tertentu yang harus kita doakan. Terus kita berseru kepada Tuhan agar pemerintah kita diberkati, agar Tuhan menyediakan seorang calon presiden dan wakil presiden dan menteri kabinet di tahun 2024. Kita berdoa agar COVID ini secepatnya berlalu. Dan satu hal, ada bangsa yang sedang mengalami pergumulan hebat, yaitu bangsa Afghanistan. Kita berdoa untuk mereka supaya Tuhan menjadi raja ya di dalam kehidupan mereka. Mari kita mungkin berdiri semua karena akan langsung menutup ibadah kita. Terima kasih Bapa. Kami mau betul-betul melakukan worship night ini secara alamiah. Tidak diatur oleh aturan-aturan manusia. Roh-Mu memimpin kami dalam beribadah. Setiap kami akan suka membaca Mazmur. Kalau pagi kami membaca Amsal, dalam praise and worship night kami akan membacakan Mazmur, merenungkan segala kebaikan Tuhan. Kami bersyukur hari ini kami boleh bekerja sepanjang hari, namun di malam ini kami masih bisa bersekutu bersama keluarga kami. Biar para bapak yang ada di rumah Kau berkati, Kau pulihkan keimamannya, memiliki semangat untuk menjadi imam yang kudus, yang dihormati istri dan anak-anaknya. Diberkati para istri sebagai penopang, sebagai penolong, sebagai ibu di dalam keluarga. Diberkati semua anak laki-laki, anak perempuan, mantu dan cucu yang ada di rumah tangga masing-masing umat-Mu. Kami bersyukur Tuhan. Maka di malam ini kami bersehati berdoa kepada Tuhan, mendoakan negeri kami. Terima kasih untuk persediaan makanan dan minuman untuk keamanan kami beribadah. Berkati pemerintahan kami, Bapak Jokowi, juga wakilnya Bapak Haji Mahruf Tuhan. Berkati pelayanan mereka untuk bangsa ini. Roh Tuhan turun atas mereka, cegah mereka berbuat dosa, limpahkan kekuatan dan hikmat kepada presiden, kepada wakil presiden, kepada para menteri kabinet, kepada para gubernur, para wali kota, bupati ataupun camat, lurah, RT, RW. Biarlah sehati sepikir di dalam Tuhan, dengan kekuatan dari Tuhan, dengan hikmat dari Tuhan, menjalankan pemerintahan yang adil dan benar di negeri Indonesia. Kami berkati Indonesia. Indonesia adalah negara yang agamis, negara yang takut Tuhan, negara yang percaya kepada Tuhan yang Maha Esa.
Indonesia adalah negara yang memiliki hati, ya, mengasihi sesama, memiliki hati lembut. Indonesia adalah negara Bhinneka Tunggal Ika, menghormati satu sama lain, lain suku, lain agama ataupun lain bahasa. Kami saling mengasihi Tuhan. Kami memberkati Tuhan. Pemerintahan kami, negara kami ini jauhkan dari korupsi, kolusi, dari revolusi, dari segala keributan-keributan. Anugerahkan damai sejahtera di negeri ini. Kami memberkati juga bangsa Israel, umat pilihan-Mu. Diberkatilah mereka. Hari ini kami memasuki Tuhan tanggal 5, ya, Tisri Tuhan, bulan Tisri, tanggal 5 bulan Tisri, masih di awal tahun yang baru. Kami mengucap syukur biar kami boleh terus mengerti, mengikuti, ya, informasi-informasi dari sorga. Tuhan menuntun kami, menggembalakan kami. Engkaulah Raja kami di tahun 5782 ini Tuhan. Kami bersyukur. Tuhan, bila ada yang sakit kami percaya. Saat penyembahan aku yakin Tuhan, Engkau ada di tengah-tengah umat-Mu. Apapun masalah mereka, kami bawa malam ini ke dalam tangan-Mu. Silahkan umat Tuhan berbisik dalam hati kepada Tuhan. Saya kasih 2 menit. Saudara berbisik. Apa yang menjadi keluhanmu karena saya tidak tahu. Kiara lama lama syiki lama lama syiki. Kiara lama syiki. Tuhan, bila ada jemaat, saya dikasih Tuhan penglihatan ada tali-tali. Dan saya diingatkan tentang orang-orang yang bunuh diri. Kami nyatakan di alam roh dan di alam nyata. Roh maut, roh bunuh diri, roh putus asa. Kami mengikat engkau dalam nama Tuhan Yesus. Oleh kuasa darah Yesus. Bumi Indonesia dibasuh dengan darah Yesus. Dibebaskan dari roh kematian, roh maut, roh kegelapan, roh alam kubur. Tidak berkuasa atas Indonesia, atas umat Tuhan, anak-anak Tuhan. Biar tidak ada yang bunuh diri, tidak ada yang putus asa, tidak ada yang stres, tidak ada yang gila. Meskipun ada badai kesulitan menerpa umat-umat Tuhan, kami percaya kami bisa bertahan dengan pertolongan Tuhan. Dengan ibadah setiap hari, tidak ada maut atas kami. Kiara lama syiki lama syiki. Terimalah berkat daripada Bapa. Bapa, sumber segala kehidupan, penciptamu. Dia bertanggung jawab atas hidupmu, dia tidak meninggalkan. Saya diperlihatkan Tuhan, ada gunung, seperti gunung berapi. Tuhan sedang mengingatkan kepada kita, ingatlah bahwa benar-benar ada hari Tuhan. Ketika Tuhan datang, kita ditampi. Orang yang percaya kepada Tuhan akan terbang bersama di awan-awan. Tapi yang tidak percaya akan dilemparkan ke jurang maut. Di sana api tidak akan pernah padam. Di sana terdapat kertak gigi, kata Alkitab. Ingatlah akan hal itu. Ingat setiap saat, ingatkan keluargamu. Bukan menakut-nakuti, tapi kita harus ingat. Ini adalah tahun anugerah. Tahun 5782 ini, ketika kita doa kemarin pada 1 Tisri, itu adalah tahun untuk membuka tahun-tahun berkat, tahun yang penuh lumbung. Khotbah kesaksian di tanggal 1 kemarin mengatakan ada lumbung-lumbung. Ibu Gembala dikasih Tuhan penglihatan, ada lumbung-lumbung. Itu sudah ada disediakan Tuhan untuk kamu semua anak-anaknya. Jangan takut, kau tidak akan kelaparan. Ada persediaan makanan dan minuman dari Tuhan. Ada persediaan damai sejahtera dan pengampunan. Terima itu dengan berkat itu dengan segenap hati. Tuhan menyertaimu. Ketika kau tidur malam ini, diberkati engkau tidur, diberkati engkau bangun. Diberkati suamimu, diberkati istrimu, diberkati anak cucumu. Diberkati semua apa yang kau kerjakan.
Biar engkau malam ini terbaring dengan nyenyak dan roh Tuhan mengajari roh. Pagi hari kau boleh bangun dengan sehat dan segar. Diberkati di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya, amin. Selamat malam.